Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Erlina, guru SMA Negeri 1 Kota Metro. SMA Negeri 1 Kota Metro merupakan mitra dari LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. SMA Negeri 1 Kota Metro merupakan sekolah terbaik di Kota Metro. Nah, sebagai sekolah terbaik di Kota Metro, SMA 1 siap berkontribusi menjalankan atau ikut mensukseskan pemerintah dengan adanya program pendidikan profesi guru. Nah, untuk mensukseskan program pemerintah yakni pendidikan profesi guru, maka SMA Negeri 1 siap untuk membantu LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. Saya sebagai guru sejarah SMA Negeri 1 ditunjuk oleh LPTK Universitas Muhammadiyah Metro untuk menjadi guru pamong. Sebagai guru pamong, saya akan berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, di mana saya akan melakukan pembimbingan, pendampingan, bahkan mentoring dan lain sebagainya. Dan insya Allah dari pendampingan dan pembimbingan saya, anak-anak mahasiswa PPG UM atau Universitas Muhammadiyah Metro kelak akan menjadi guru-guru yang hebat di masa yang akan datang. Saya sebagai guru pamong ditunjuk oleh LPTK Universitas Muhammadiyah Metro untuk mengikuti kegiatan apresiasi penghargaan guru pamong tahun 2025. Dalam rangka mengikuti kegiatan apresiasi guru pamong, saya mengambil naskah dengan bertemakan evaluasi formatif berbasis pengembangan soal HOTS dalam pembelajaran sejarah sebagai cara peningkatan keterampilan mengajar mahasiswa PPG. Saya sebagai guru pamong adalah guru di sekolah mitra yang ditugaskan untuk menjadi pembimbing mahasiswa PPG, mendampingi mahasiswa dalam kegiatan program pengalaman lapangan seperti pengembangan perangkat pembelajaran dan praktek mengajar. Guru pamong juga memiliki peran penting dalam membantu mahasiswa menguasai dinamika dan tugas-tugas profesional di sekolah. Secara lebih terperinci, berikut ini adalah peran guru pamong terhadap mahasiswa PPG agar terbentuklah lulusan calon guru yang siap menjadi pendidik yang berkualitas. Di antaranya adalah membimbing dan mendampingi sebagai fasilitator, mentor dan role model, memonitor dan mengevaluasi, bahkan guru pamong pun sebagai pengawas. Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk membentuk generasi yang berkualitas. Tugas yang menjadi tanggung jawabnya meliputi transfer ilmu pengetahuan, pengembangan karakter, pembinaan moral, disiplin, administrasi kelas, dan menjadi motivator serta panutan bagi siswa. Menjadi guru bukan hanya teori, tetapi juga tentang panggilan jiwa untuk terus berkontribusi menciptakan generasi-generasi yang lebih unggul, kreatif, dan kritis. Sebagai seorang guru profesional, harus bisa menciptakan soal-soal yang mengasah keterampilan berpikir kritis pada diri siswa. Berikut beberapa cara mengembangkan pola pikir kritis dalam pembelajaran sejarah. Di antaranya adalah menganalisis sumber sejarah. Dalam menganalisis sumber sejarah, siswa diajak untuk tidak hanya
menerima informasi secara pasif, tetapi aktif menganalisis sumber, seperti dokumen, foto, atau kesaksian, untuk memahami bias dan sudut pandang yang ada di baliknya. Yang kedua, membandingkan perspektif, yakni mempelajari suatu peristiwa dari berbagai sumber yang berbeda dan memahami adanya berbagai sudut pandang dan interpretasi sejarah. Yang ketiga, memahami sebab dan akibat. Memahami sebab dan akibat ini, maka kita diajak melacak bagaimana hubungan antara peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dan bagaimana cara memahami, bagaimana kita mengerti satu kejadian dan memicu kejadian lainnya dan menganalisis dampak dari setiap keputusan. Penerapan soal HOT dalam pembelajaran sejarah menghasilkan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan analisis siswa, membuat mereka lebih aktif dan tertarik pada materi sejarah, serta mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna peristiwa sejarah secara kritis dan reflektif. Siswa tidak hanya mengingat fakta, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah terkait sejarah sejalan dengan tuntutan era modern. Dengan menerapkan soal HOT dalam pembelajaran sejarah, ada beberapa perubahan yang dihasilkan. Di antaranya adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Nah, dengan dilatih untuk menganalisis informasi secara kritis, bukan sekedar menghafal. Hal ini membuat mereka bisa mengolah berbagai jenis informasi sejarah dengan lebih mendalam. Yang kedua, peningkatan motivasi dan minat belajar. Soal yang menantang memicu rasa ingin tahu siswa. Mereka menjadi lebih aktif, berdiskusi, dan merasa tertarik untuk mempelajari materi sejarah secara lebih mendalam. Yang ketiga, peningkatan pemahaman yang lebih mendalam. Siswa belajar memahami makna dari peristiwa masa lalu, bukan hanya mengetahui urutan kejadiannya. Hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih relevan dan kontekstual. Rekomendasi penerapan soal HOT dalam pembelajaran sejarah adalah dengan menggunakan stimulus yang relevan, seperti kasus kehidupan sehari-hari atau permasalahan lokal, untuk melatih siswa menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara kritis. Strategi lain yang dapat diterapkan adalah memadukan soal HOT dengan modul pembelajaran yang mendorong analisis dan kreasi, serta mengharuskan siswa untuk mentransfer konsep ke situasi baru, bukan sekedar menghafal. Selain itu, diperlukan pelatihan khusus bagi guru secara berkelanjutan dan terus-menerus agar guru memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membuat soal-soal HOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silana Jazulfa, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris angkatan 2024. Saya juga merupakan alumni SMA Negeri 1 Metro angkatan 65. Saya lulus pada tahun 2024 dan pada tahun 2023 saat kelas 11, saya pernah diajar oleh mahasiswa PPG bimbingan dari Bu Siti Erlina. Kesan saya terhadap aktivitas PPL atau PPG yang dilakukan dalam kelas saya adalah lumayan refreshing karena para mahasiswa PPG berhasil membawa suasana yang baik di kelas dan mengenalkan metode-metode baru dalam belajar, terutama di mata pelajaran sejarah. Kemudian untuk pesannya, mungkin ketika melaksanakan program dari PPG, suasana dalam kelas harus dilakukan secara natural dan sistematikanya harus dilakukan seperti minat dan bakat siswa dalam kelas tersebut. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.